Oke, balik lagi di channel Lutik Production. Sama gue Om Badai, sama teman gue nih kali ini ada siapa lu? Sama gue Rido, balik lagi. Rido siapa? Rido Ansari. Oh, orang yang sama. Bukan Rido Roma ya? Gue udah di penjara karena dia main narkoba. Ya udahlah, tapi artis sih ya gue gak kaget. Kalau masalah artis, kalau masalah artis main narkoba tuh gue gak kaget sebenarnya. Itu biasa sih. Biasa emang. Tuh gue Banyak. Mau masa kaget. Iya. Dari aja. sampai public figure ya kan. Ntar dia juga keluar lagi kok cepet. Oh iya, gue denger lu katanya ini ya, apa mau skripsi ya, mau tugas akhir ya? Iya betul. Gue mau apa sih? skripsi. Temanya apa? Gue belum nentuin tema untuk ngambil skripsi, cuman ya dari otak gue sih itu sebenarnya gue pengen kayak ngambil dokumenter. Tentang? Kalau dokumenter ya bisa-bisa gue ngambil investigasi gitu. Investigasi ya ibaratnya ngambil sudut pandang dengan perbedaan atau dari sisi lain gitu, dari cerita-cerita rakyat ya, bisa-bisa kira-kira tuh kasarnya gue mau ngorek sesuatu gitu dengan yang istilahnya itu yang benar-benar masih marak terjadi dimanapun permasalahan. Iya Jabodetabek lah. Emang gue itu belum ketemu sih, nanti bisa dipikirin sama temen-temen gue. Berarti masih on the spot nih. Masih on the spot nih. Tapi lu ada ini kan, ada gambaran buat mau ambil temanya apa kan, konsepnya kayak gimana? Ada sih. Gue waktu itu kemarin gue sama teman-teman gue yang ngumpul, gue itu kepikiran untuk mengambil isu-isu sosial sih. Isu sosial. Isu sosial. Ibaratnya itu tentang transgender sih. Wah, menarik sih kalau transgender. Jadi ada sih beberapa teman-teman gue juga yang transgender. Maksudnya bukan teman gue sih, jadi gue nongkrong teman gue. Oh, ada temen lo? Ada ya. Jadi gimana sih sudut pandang lo tentang transgender gitu? Makanya kan gue mau ada sampai ke sana gitu. Iya. Tapi banyak sih opsi-opsi lain gitu, belum difiksin. Ya makanya kalau kita udah ngomongin transgender kan sebenarnya pro dan kontra kan. Nah kalau menurut gue pribadi sebenarnya itu hak pilihannya dia ya. Kayak bukan hak pilihan sih, kayak hak pribadinya dia. Maksudnya kan itu pilihannya dia gitu. Iya, pilihannya dia juga. Ketika pribadi dia maksudnya. Iya udah nentuin pilihannya, terus dia udah tahu resikonya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, terus dia jalanin gitu kan. Menurut gue ya sah-sah aja. Cuman yang kontranya itu adalah ya banyak yang dari bagian masyarakat tuh ada yang menolak ya kan. Pasti ya. Dari agama pun sebenarnya dari agama tuh yang dilarang, nggak bisa. Nah, dari isu-isu sosial kan banyak ya. Nggak cuma transgender sih. Iya. Ya ada yang kayak isu sosial tentang dari kekeluargaan, dari lingkungan hidup, dari pergaulan, banyak ya. Berarti luas ya. Banyak luas ya kan. Sehingga ya masih terjadi marak di seluruh Indonesia ini, bahkan di Jabodetabek pun ya ada lah pasti ya tentang kasus-kasus pelecehan, pelecehan, terus kasus-kasus yang benar-benar kayak di dalam kekeluargaan tuh kayak perkawinan di bawah umur ada. Itu banyak tuh. Iya, perceraian apalagi. Sekarang tuh udah banyak gila. Nah kalau kita ke pelecehan dulu ya. Kita ngomongin pelecehan seksual. Kalau misalnya pelecehan seksual sebenarnya yang mau lu salahin ini dari pihak si cowoknya atau dari si ceweknya? Kalau gue sih bukan menyalahkan ya, jadi ibaratnya dari pola pikir sebenarnya sih. Pola pikir dari pihak, misalnya iya benar pihak cowoknya bisa ke pola pikirnya si cowok ini, ya kan, dengan adanya memandang misalnya gue ngeliat cewek nih kan, kan normal juga ya, cuman kan kalau misalkan kayak gimana gitu ya, kasar-kasarnya sangean lah ya kan sih. Iya kan, sangean ya kan. Gimana ya kalau misalnya ngeliat cewek itu kan normal, cuman kalau kayak sangean gitu atau kayak ada hawa nafsu birahi gitu, kalau terus di tempat udah gitu di tempat umum terus lo nginin ngelecehin itu cewek, itu salah. Ya sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih dari si prianya, dari prianya. Iya. Karena seburuk apapun misalnya dari outfitnya si cewek misalnya lagi pakai
pakaian crop pendek Iya, gitu, pendek gitu. pakai baju-baju tipis. Sebenarnya sah-sah aja menurut Iya gue. kan, Tapi karena kan yang hak mereka, Iya. hak perempuan itu sendiri. jadi nggak bisa nyalain dari si pihak ceweknya gitu. Kadang-kadang gue lihat tuh ada aja yang nyalain. Emang otak-otak si cowok-cowok mesum aja si anjing. Kadang-kadang gue juga nemu kayak gini, dia nyalain ceweknya. Cuman ya kita lihat dulu si cowok ini nyalain ceweknya, cowok itu dia nanti di belakangnya gimana ya kan, nggak ada yang tahu. Nah. Kalau yang di nafsuan juga ya kan, waduh, ini nggak beda cerita jadinya. Ya, makanya kadang-kadang orang tuh ngomongin berdasarkan apa yang dilakuin sama dia. Iya. Misalnya lu jangan sampai kalau misalnya kalau ngeliat cewek-cewek pakai baju Iya. seksi, Iya. padahal sebenarnya dia tuh sama, sama. gitu. Iya. Pokoknya ya kenormalan itu ya wajar kalau misalnya melihat. Ya wajar lah. Iya emang, cuman yang kalau ada hawa nafsu kayak gitu ya gimana, salah juga sih. Apalagi Gue pernah baca di tempat Twitter kan, umum gitu. ya gue pernah baca di Twitter tentang cewek yang diajak Korban. Iya, Si korban. Di- Oh, iya. diajak sama cowok yang gak dikenal. Jadi awalnya tuh dia di satu kereta gitu kan. Cuman gue lupa tujuannya gimana. Tujuannya dia mau kemana gue lupa. Habis itu tiba-tiba si cowoknya itu jadi kayak pas-pasan gitu. Nah, dia ngebisikin si ceweknya. Mungkin gara-gara si cowoknya ngeliat pakaian si ceweknya itu ya. Jadi kan satu gerbong kan. Satu gerbong. Nah, pas-pasan gitu. Jadi langsung dibisikin. Ini gila. Anjing nggak? Sadis anjing. Kayak psikisnya udah kena itu. Terang-terangan lu. Psikisnya udah kena itu aja. Psikisnya udah kena. Gue bilang, kok bisa kayak cuman gue nggak tahu maksudnya ini si ceweknya ini bikin apa dia nge-tweet kayak gitu, dia bener-bener kejadian Kejadian yang dilakuin sama itu, dia iya. atau emang cuman kayak Iya. gini aja. Tapi ya itu hal yang berbahaya sih bagi perempuan. Makanya banyak pergerakan perempuan untuk menegakkan ya peraturan sahkan RUU PKS itu sendiri. Makanya kan dari gerakan kemarin mumpung ada hari tanggal 8 Maret itu hari perempuan internasional. Women's Day. Happy Women's Day. Iya. Itu ya bagi perempuan untuk di seluruh Indonesia itu kesempatan untuk meneriakan hak-haknya mereka gitu ya kan. Itu bagus banget sih, gue dukung malah untuk mengesahkan RUU PKS dengan pemerintah sih ya udah memasukkan prolegnasnya itu peraturan RUU PKS itu. Cuman masih digodok ya. Cuman ya belum ada aksi dari pemerintah. Tapi lagi dari pihak kayak misalkan Kemendikbud kemarin ada berita Kemendikbud untuk menciptakan sebuah pergerakan atau organisasi untuk mengawasi pelecehan. Itu bagus sih, gue dukung sih memang. Positif. Iya positif memang. Ya, pokoknya kalau segala sesuatunya kalau yang positif ya kita sebagai rakyat biasa, rakyat awam ya setuju aja. Setuju aja emang. Karena sebetulnya kan untuk mengawasi. Iya. Mengawasi untuk atau kita mencegah dari sesuatu yang tindakan-tindakan yang nggak patut diinin lah. Yang nggak patut dicontoh lah. Dicontoh lah. Soalnya itu kan bentuknya kan pelecehan berarti. Lagi kayak Ya jatuhnya udah kriminal. Kriminal ya, iya, gitu, kriminal. Kriminalitas. Kriminalitas ya. Seksual kayak gitu. Tapi Nah. kalau misalnya ada nih, Apa? ceweknya mau nih, gimana? itu gimana ya, kalau susah ngejelasinnya kalau misalkan dari pihak perempuan itu mau ya, tapi sebenarnya kalau masalah mau apa ya, mau yang kayak begitu maksudnya mau bercumbu lah ya kan. Yeah. Kan seharusnya nggak usah dipublish, kan ada yang dipublish. Tapi lu pun ini nggak sih kayak lu punya temen nggak sih kayak temen lu nih cewek dia intersex? Iya, Ada. ya pasti ada lah, gue nggak tahu tapi Nah ini menarik sih sebenarnya menurut gua ketika dia cerita kepribadiannya sama gua gitu kan. Ya udah, udah kayak kebutuhan aja gitu sehari-hari. Iya. Gua kalau misalnya lu nggak pacaran terus sama siapa? Gua bisa sama ini ojek online gitu. Jadi formulanya treatmentnya itu dia kayak misalnya apa pesen makanan nih, habis itu dia datang ke kosan. Ini kayak cerita-cerita ini nih di Twitter nih ada. Ada ya? Ada. Hampir mirip ya? Ada, Tapi iya kan yang maksud gua aja gitu. jadi kan kita ngalamin sendiri ya. Oh, Di luar kan di lingkungan kita ya. gitu. Di lingkungan sekitar kita pun ada yang kayak gitu-gitu. Cuma menurut gua anjingnya orang mentalnya kuat banget gitu ya. Tapi ya gimana ya kalau misalkan kayak gitu udah masalah pribadi sih atau nggak psikisnya. Ya, pokoknya bukan gue- kapasitas kita buat ngasih tahu ya lu ngapain sih kayak gitu
ya. Cuma kapasitas kita juga. Iya, karena itu kan udah larinya ke psikis dari kedua pihak. Misalkan nih, kalau dari cewek misalnya hypersex, kalau si cowoknya diajak kayak gini nggak mau kan, ibaratnya kalau cowoknya itu kan normal, maksudnya apa sih, jadi kayak ilfil gitu ya. kayak suruh nanya. Jadi ya sebenarnya kalau kayak gitu-gitu kan hal-hal yang ya gue nggak tahu ya kalau pemikiran orang yang bilang negatif atau positif gitu. Tapi menurut lu itu negatif ya? Negatif sih. Negatif ya? Iya, soalnya kayak ibaratnya maksudnya apa ya, sih anjing? ya di atas normal gitu kan. Maksudnya, Iya, di atas normal banget sih kayak gitu anjir. Lu jadi manusia biasa. Tapi kalau kayak gitu kan ibaratnya yang kebutuhan seks gitu kan orang juga udah ada yang munafik misalnya. Iya, makanya kalau kita ngomongin seks di Indonesia itu bukan hal yang tabu sebenarnya. Iya. Itu produk yang udah nggak perlu dipromoin. Iya. Cuman kalau dilariin ke agama itu negatif. Iya, negatif. Iya, negatif pasti anjing. Makanya agak bingung ya. Bingung, iya. Berarti kita nggak usah jauh-jauh deh, kayak kita ngambil contoh di tempat prostitusi yang di Kalijodo. Itu dulu sekarang nggak ada sih. Iya, itu kan digeser kan. Digeser. Tapi emang penghuninya di hancurkan gitu, maksudnya di oh, enggak kan cuma pindah tempat doang. Iya. Karena tuh mereka juga ada kebutuhan untuk mencari uang dari situ, dari pekerjaannya. Jadi ini menarik jadi juga pekerjaan, nih. iya. Jadi ada beberapa teman-teman gue juga bilang open BO dia. Sama open BO. Iya. Iya. Terus dia bilang gue nggak baik ya kan, gue bukan orang-orang baik. Gue bilang emang kenapa, kata gue cuma pengen berteman sama lu, gue cuma nggak pengen lebih jauh dari sekedar teman, gue cuma pengen ngobrol aja sama lu, gue bilang gitu kan. Tapi menurut lu gue salah nggak? Ya kalau bilang salah, tapi kalau misalnya lu ambil perspektif yang berbeda, ketika lu ngelakuin sesuatu yang menurut lu kebutuhan perut, ya gue bukan kapasitas gue buat ngelarang lu gitu. Iya, soalnya kan itu buat kebutuhan pribadi, misalnya untuk mencari uang dengan cara kerja seperti itu, ya udah mau gimana lagi. Iya, susah iya kan. Nah itulah kalau ya sebenarnya sih itu faktor lingkungan kalau gitu sih. Faktor lingkungan ya. Iya, lingkungan. Circle berarti mempengaruhi. Circle juga mempengaruhi juga ya kan. Itu dari segi lingkungan hidup. Kalau dari kekeluargaan sebenarnya itu ya banyak dari itu. Kalau kekeluargaan itu kan masalahnya ke pribadi ya. Susah sih untuk mendalami, cuman kan kadang-kadang ada yang tertutup gitu, ada yang terbuka. Dengan terbukanya itu ya dia menceritakan dia ini masalah di dalam keluarganya, dia menjadi kayak ya ibaratnya orang baik terlahir orang baik terlahir untuk jadi jahat. Iya kayak gitu ya kan, misalnya kayak gitu ada ya kan, gara-gara masalah keluarganya atau apalah ya kan, itu kan masuklah ke isu sosial kayak gitu ya kan. Lagi yang namanya perceraian tuh pokoknya udah sekarang agak meningkat sih perceraian. Iya, lagi perkawinan di bawah umur. Nah gue kemarin iseng-iseng lah ya ke Priok ya kan, ke daerah lo nih Oke, gila. Kampung halaman gue ya, bebe. Iya. Gue jadi itu nanya-nanya sama kawan gue. Emang kalau orang Priok itu sebenarnya warga-warganya emang begini apa gimana sih? Begininya tuh gimana? Nah, begininya tuh maksud gue kayak apa ya? Pergaulannya tuh ya gimana sih? Gue bukannya mandangnya negatif ya. Maksudnya apa-apa. Maksudnya kayak emang udah begini lingkungan hidupnya atau gimana, kayak rame, terus apa namanya? Yang benar-benar kayak ada preman, ada ini, terus ada gue ngeliat anak di bawah umur gue tuh bawa anak. Gitu ya kan. Pergaulan bebas lah ya. Iya, pergaulan bebas gitu. Apa memang begini? Ya memang begini tuh karena satu hal sih yang sebenarnya jadi permasalahan. Apa tuh? Edukasi ya, pokoknya edukasi tentang hal-hal yang tentang ilmu sosial. Iya. Edukasi tentang ilmu sosial itu sendiri kan. Jadi emang minimnya juga pendidikan. Kata teman gue ya, orang-orang sono kebanyakan kayak yang dia lihat ya. Sebagian tuh ada yang sekolah berhenti, misalnya sekolah nih dari SD sampai SMP berhenti, terus kerja ya kan, kerjanya ya gitu kayak markir atau apa ya kan, namanya juga untuk melengkapi kehidupannya dia ya kan. Gue juga
namanya salut sih, maksudnya wah lo masih mau bergerak gitu ya kan. Ya lu salut karena dia buat untuk memenuhi kebutuhannya iya. dia, terutama keluarganya dia. Kayak gue juga Ya dia kayak jadi lu beban. respect sama dia tuh gara-gara dia kerja keras aja kan. Kerja keras saya Kerja makanya kerasnya kan yang apresiasi kan. iya. Terus gue lihat tuh kayak apa namanya, orang-orang di sana tuh apa ya, kalau gue lihat mereka seneng banget sama pekerjaannya dia gitu. Iya gue lihat tuh ya ibaratnya emang ini sih ya, apa namanya, lingkungan, faktor lingkungan juga, terus apa kekurangan edukasi, terus juga minimnya orang-orang yang apa kurang pendidikan gitu. Itu ya jadi masalah di situ. Tapi yang gue respect yang mereka bisa berdiri dengan kaki sendiri. Itu sih. Itu Poinnya di situ sih. Poinnya di situ. Cuman yang menjadi keresahan lu apa? keresahan gue tuh secara global ya gue lihat tuh yang kayak faktor kemiskinan, kekurangan ya kan. Soalnya kan banyak banget ya. Nah, Kalau- iya. Sebenarnya kalau untuk ngomongin kemiskinan spektrumnya luas ya. Luas Luas banget. Kalau kita lihat secara global ya. Ya kita mau ngebawain kemiskinan ini ya cuman dengan ngeliat kacamata kita aja ya. Iya, kita aja. Jangan, dan juga jangan jadi perbandingan kita sendiri. Iya, jangan. Misalnya ya kebanyakan kadang-kadang orang tuh kayak gini, ibaratnya kita bersyukur masih banyak orang-orang di luar sana tuh yang kekurangan, dalam kurung ya pasti ya kekurangan kan, ya perspektifnya orang-orang kan miskin atau apa ya kan. Nah, kita tuh masih diberi tempat yang layak ini ya. Sebenarnya itu nggak bisa dong jadiin untuk cara bersyukur, karena lo kayak ini aja apa, bersyukur kayak di atas penderitaan orang dan jadi katanya. Terus yang benernya gimana? Yang benarnya adalah gini, kalau misalkan untuk apa namanya, untuk melihat perspektif dengan kemiskinan ini sebenarnya itu kita lihat bahwa kota ini atau negara ini bisa nggak sih untuk mengatur apa namanya, perekonomian itu Salah bisa. Ya salah satunya kayak dari sesama manusia pun sebenarnya bisa juga kayak misalnya saling membantu. Iya, ngebangun. Kayak contohnya misalnya gue nih, gue ke pemukiman, gue pengen apa? Buka sekolah, Ya, sekolah kecil. Itu ya. salah satu untuk membangun pendidikan dong, pendidikan di pemukiman itu sendiri. Karena lapangan pekerjaan bisa. Lapangan pekerjaan bisa. Dari gue punya kayak ruang kerja, gue butuh orang-orang, nah gue ngerekrut orang-orang yang di sono misalnya ya kan. Gue butuh ini orang kayak gini, ayo kerja sama gue, ntar gue bayar gitu. Itu namanya kan kita mempersediakan lapangan pekerjaan. Iya. Itu yang kedua. Yang pertama kan pendidikan, kita bikin sekolah kecil. Itu ada kok teman gue buka sekolah di Cilincing. Khusus buat anak jalanan atau gimana? Iya, anak jalanan, di anak nelayan, iya. Jadi tuh di sekolahin gitu, dia belajar tentang ilmu sosial, matematika segala macam, bahasa Indonesia, ya dan sebagainya, pelajaran-pelajaran SD yang pada umumnya lah. Itu bagus sih. Nah kan itu kan contoh dari kita sendiri yang bisa ngebangun atau ngasih benar-benar ngasih apa namanya, ngasih ruang ke orang-orang kalangan bawah itu sendiri. Nah teruntuk pemerintahnya atau negara ya gimana cara mengatasi kemiskinan itu sendiri, ya bisa ngasih subsidi kayak kesehatan, biaya ya kan. Nah itu sendiri ya udah solusinya ya di situ sih, apa namanya, kita dari sesama manusia yang lo bilang om, saling memanusiakan iya sih. Nah itu yang gue lihat selama ini kan. Jadi sebenarnya kenapa gue tertarik sama isu sosial ya karena itu sih, karena orang-orang tuh mereka kalau gue lihat ya bahagia ngeliat kotanya maju atau nggak berkembang, tapi lo nggak lihat secara global. Misalnya kita ngeliat gedung nih, wih gila kota gue banyak gedung-gedung gini-gini loh, beda di kampung gue gini, kampung gue tuh banyak gini. Ya lu tuh seharusnya mikir kenapa kampung lo begitu, karena ya emang kurang pemasok, kayak masuk sih kayak kurang apa ya, adanya subsidi lah atau kayak kesehatan kurang diperhatikan ya pemerintah. Sebenarnya kan hal sepele ya, kayak misalnya jalanan rusak kayak gitu. Makanya dari orang sekitar treatmentnya ya udah dia penggalangan dana jadi pas di jalanan rusaknya itu. Lu pernah lihat kan? Pernah lihat itu bahkan dengan pembangunan masjid pun juga begitu ya, di daerah-daerah teman-teman kita lah banyak lah seperti itu juga. Makanya orang-orang seperti itu ya gua respect sih, dia
ngambil langkah sendiri langkah gitu. sendiri Iya. ya, ibaratnya yang tadi gue bilang sih Om, kayak berdiri dengan kaki sendiri. Iya. Dikari lah ya, bahasa Soekarno ya. Iya kan, Kita terlalu serius ya. ah Terlalu serius ya. nggak apa-apa karena ya gue kayak gini juga ada keresahan ya, karena gue tuh sering banget loh ke jalan nih misalnya nih, bukannya gue ke jalan aksi atau enggak, bukan, maksudnya gue kayak jalan mau pergi kemanapun gue tuh selalu ngeliat yang namanya kayak perbandingan sih, ibaratnya nih Contohnya deh, contoh perbandingan itu gimana tuh? ya gue yang namanya momen-momen emosional ya ibaratnya. Iya. Kayak ibaratnya yang gue lihat tuh ada pemulung, ada pekerja misalnya gitu. Iya gua. Ya kan ibaratnya kayak dia lewat di persimpangan jalan terus dengan mata kepala gue sendiri kayak ibaratnya beda banget ya kan. Iya. Dia yang satu kerja dengan tempat yang layak, yang satu lagi kerja dengan apa adanya gitu ya kan, dengan tenaganya dia juga, dia turun di jalan Terus nyari. sudut pandang lu tentang momen itu gimana? Nah kalau gue di situ bukan dijadikan ajang kayak bersyukur gue nggak kayak gitu, enggak, gue kayak mempertanyakan dia diperhatiin nggak sih, dia dikasih nggak sih, dikasih dia itu dikasih tempat yang layak nggak sih kan, dikasih yang seharusnya yang dia dapat gitu ya kan, kayak misalnya lapangan kerjaan lah, untuk anak-anaknya juga pendidikannya dikasih nggak sih kan, itu yang gue jadi apa ya, gue merhatiin di sana, bukan kayak untuk aduh gila gue bersyukur nih kan, berarti gitu gue bersyukur nih gak jadi kayak gini gitu, kayak salah gitu, lo jadi kayak bahagia di atas penderitaan orang. Iya sebenarnya nggak boleh. Tapi sebenarnya dari pihak pemerintah pun udah melakukan treatment kayak misalnya di sekolah kayak makanya kenapa anak sorry itu saya nih anak jalanan kayak misalnya di angkat-angkatin yang kotak-kotin kayak pedagang kerja sama satpol pp, mungkin di kantor dikasih pengarahan, iya gitu kasih kan. edukasi, edukasi cuman balik lagi ke si personalnya juga nih, ketika dikasih edukasi dia mau ngambil atau enggak gitu kan. itu dia Atau sih, misalnya dia mau tetap mau jalanin jalannya dia, iya kita nggak tahu. iya gitu. nggak tahu sebenarnya sih, balik lagi Om, pada intinya tuh pola pikir sih. Pola pikirnya ya. Iya, pola pikir dari masing-masing sebagian masyarakat gitu. Iya. Ya, kalau misalkan ibaratnya kasarnya, gue bukan nyalain atau apa ya. Jadi kalau misalnya lo dikasih enak, ya lo bersyukur juga kalau misalnya dikasih enak gitu ya kan, dikasih enak, terus lo kayak mikir gimana caranya kalau pas gue dikasih enak, gue harus ngebangun ini gue supaya gue nggak bakal supaya gue nanti bisa nyari duit sendiri gitu, walaupun dikasih kayak kelayakan. Jadi ibaratnya lo ngasih gue modal, Iya, gue kan? kasih semua fasilitas deh kalau lu nih, Ah. ya kan. Iya kayak gitu. Tapi di satu sisi lu pengennya berdiri dengan kaki lu sendiri. Iya kan? nanti kedepannya kalau ada ini, kalau lo pemikiran kayak gitu, ya bagus. Kalau misalkan lo dikasih anak mulu terus lo tetap nyalain pemerintah atau nyalain ini, ya sama aja bohong dong, kayak lo nggak ada apa ya, kayak nggak ada kontribusi juga dong. Jadi kayak ibaratnya pemerintah ngasih kayak gini, ngasih subsidi atau ngasih ini, terus lo malah kayak nggak dikasih lagi, wah kita nggak diperhatiin gini-gini. Nah, itu kayak ibaratnya gimana ya kan, itu ada tuh yang kayak gitu, ada banyak Luar pun banyak ya. ada yang kayak gitu, cuman gimana ya, ujung-ujungnya pemerintah yang salah. pemerintah nih salahnya. Pemerintah yang Gue bukan yang ngebelain pemerintah ya. Iya. Sebenarnya pemerintah juga ada salahnya juga. Salah ngambil kebijakannya. Iya. Ada juga sebenarnya kalau pemerintah masih kebijakan, kadang-kadang masyarakat yang awam yang nerima kebijakan itu kan jadi kayak nggak ngerti, kayak nggak ada interpretasinya gitu ya kan. Iya, nggak ada iniannya, cuman kebijakan itu udah nggak dijelasin atau apa ya kan. Kalau dijelasin, cuman yang ngerti ya kayak misalnya kita orang gitu loh. Masalahnya apa nih? Masalahnya pendidikan. Masalahnya kayak pendidikan. Nah, ya kan pendidikan tuh mau diatur, mau sistemnya mau di kayak gimana ini kan. Udah kayak gitulah ya kan. Dari sistem dari ke pemerintahan kita ikutin kan dengan cara ya kita ikutin ini aja, ikutin alurnya lah. Iya. Kadang pun terkadang juga kayak misalnya gue lihat ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ketika diterima sama orang ke bawah, dia agak sedikit nggak ngerti gitu, maksudnya formula itu seperti apa. Nah bahkan dari pihak pemerintah pun udah menjelaskan gitu kan, kayak misalnya treatmentnya seperti ini. Makanya nih gue agak bingung juga nih, ini yang salah sebenarnya
dari rakyatnya atau dari pemerintahnya. Nah itu yang jadi keliru. Iya. Ini jadi keliru sih kita juga ngeliatnya. Di satu sisi pemerintah udah menjelaskan semua kebijakan yang udah dilakukan gitu kan, kayak misal sektornya seperti apa, cara-caranya, formulanya. Nah terus diterima nih sama rakyat nih, Sebagian. Nah Yang awam, yang awam ini nih yang kurang paham gitu kan sama kebijakannya. Makanya itu gue masih kayak gimana ya, agak rancu sih. Iya. Makanya kalau dari si orangnya ini dia nggak mau nyari tahu, dia nggak mau belajar, apa gimana kan kita juga nggak ngerti. Tapi ada satu hal lain ya, mungkin mereka kurang yang namanya fasilitas yang internet. Mungkin itu ya kan. Terus masalah satu lagi pendidikannya juga ya kan, nggak ngerti namanya juga ya. Kita juga gimana ya, emang benar-benar nggak bisa nyalain sih kalau udah kayak gitu. Iya susah. Jadi yang lebih baiknya adalah misalnya pemerintah ngasih kebijakan ya kan, maksudnya apa yang dipresentasiin seperti apa kebijakannya, contohnya apa ya kan, dan nanti ibaratnya keuntungannya apa, ruginya apa, misalnya kayak gitulah ya kan. Jadi biar transparan. Jadi ya rakyat tahu, kayak gini. Jadi tujuannya kesini gitu ya, supaya rakyat nggak teriak-teriak lagi gitu. Berarti sih gue paham. Soalnya kalau yang gue lihat memang kemiskinan tuh emang masih banyak di mana-mana. Cuman yang solusinya adalah ya kita juga sama manusia kita membantu. Iya, pokoknya buat orang-orang yang punya yang punya lebih lah, kayak masalah finansialnya ya bantu aja gitu. Karena kalau misalnya kita untuk ngomong secara kepemerintahannya juga mungkin sekarang udah dipakai caranya. Yang susah sih. Ya itu aja sih menurut gue. Susah diterima nggak sih? Iya itu. Susah diterimanya ya cuma karena ya ada kekeliruan dari sebagian rakyat, maksudnya nggak ngerti. Iya. Juga terus juga pemerintahnya nggak transparan juga, nggak ada presentasinya, ada presentasi gitu. Jadi tiba-tiba nongol aja. Gini. Nah, makanya kan sebagai rakyat ya pasti pertanyakan emang. Ya, jadi orang-orang tuh kadang-kadang ya kemungkinan dijadikan objektif gitu. Kan jadi kayak untuk cara bersyukurnya mereka. Cuma kalau cara bersyukur sih banyak emang sebenarnya. Kalau gue bersyukur ya gue bersyukur apa yang gue punya aja, nggak usah jadi kayak ibaratnya kayak objektif orang kalangan bawah. Gue bersyukur nggak jadi mereka gitu. Enggak sih, gue kayak ibaratnya bersyukur ya apa yang pribadi yang gue punya aja gitu ya kan. Dengan kekurangan gue juga masih ada kok. Kekurangan kan ibaratnya yang harus ditutupi kan dengan kelebihan kita apa ya kan. Misalnya kita usaha lah, ngapain kan, kerja gitu kan. Udah tuh yang mesti benar-benar gue lihat. Dan banyak ya di sekeliling kita pun banyak, kayak misalnya ada orang yang udah sukses gitu, ada orang yang biasa aja, ada yang udah serba kekurangan, juga. Sebenarnya ini sudut pandang gue aja sih ya, terlepas lo setuju atau enggak ya. Sebenarnya dari pihak yang biasa-biasa aja atau enggak dari yang serba kekurangan bisa nih untuk menjadi seperti yang si sukses ini gitu kan. Makanya gue sangat disayangkan banget ketika ada orang yang punya mindset yang selalu membandingkan gitu. Kenapa nggak lu katain ke gimana caranya gue sampai di titik si sukses ini gitu. Itu sih yang jadi permasalahan sebenarnya. Sebenarnya bisa ya kan, cuma makanya nih gue nggak ngerti sama pola pikir orang-orang yang seperti itu. Solusinya ya tadi kita harus saling membangun gitu. Walaupun kalau misal negara sulit untuk mengatasi yang namanya kemiskinan, krisis sosial, ya kan, segala macam lah sama kemiskinan juga, ya kita sama manusia ya saling ngebangun, saling mengawasi, saling menghargai. Daripada lu berharap sama yang nggak pasti, lebih baik lu kerja keras, lu effort lebih, ya kan, berdiri sendiri gitu. Jadi kita yang maju. Iya kita yang maju. Kita yang berkembang ya kan. Ya nggak usah lah kita kayak teriak sana sini kan, maksudnya gue bukannya
apa ya, bukan ngelarang gitu. Dia teriak-teriak kayak, oh apa, wah ini enggak ini itu gitu. Kayak ibaratnya tuh kayak apa ya, kayak ini aja, ribut mulu jadinya. Iya. Nah, ribut mulu, kayak ibaratnya kalau ribut mulu kan Nggak enak. Gak enak sih, Nggak gak enak enak, banget iya, anjir. nggak enak. Tapi kalau untuk memperjuangkan hak, teriak, itu nggak masalah. Kalau Iya. teriak-teriak Beda itu, konteksnya. iya konteksnya beda. Tapi kalau misalnya Teriak-teriak nyalain ini, nyalain itu, tapi lo gak ada aksinya mah, nah, itu cuma mendingan lu muasabah diri gitu kan, memperbaiki diri, Iya. gimana caranya. gimana caranya. Ya, lu cari Pasti juga ada kok orang lain yang ngebantu, pasti Iya, ada. ada. Iya. Mungkin. Yaudah, jangan lupa di subscribe, di komen, kalau perlu di share ke temen-temen lu kalau misalnya lu suka sama Doleng. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Kita pamit.